Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa termewah di Puncak untuk kapasitas 15-30 orang yang fasilitasnya tuh lengkap banget, rasa hotel bintang 5. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa yang mewah banget, yaitu Villa Fumida yang berlokasi di Kampung Babakan, Kuta, Megamendung, Bogor. By the way, happy banget akhirnya aku bisa ngerasain nginep di sini juga, gengs. Karena bisa dibilang ini merupakan villa termewah di Puncak. Yang rasanya nginep semalam aja tuh kurang, gengs. Karena fasilitasnya super lengkap dan nyaman banget. Villa Fumida ini sebenarnya udah launching sejak 24 April 2024 lalu. Jadi baru mau setahunan ya. Tapi infonya villa ini tuh hampir selalu full loh. Wah, berarti udah kelihatan ya sebagus apa villanya. Tapi jujur li, villa ini tuh melebihi ekspektasi aku loh. Nanti kalian bisa lihat sendiri aja ya di video ini. Untuk menuju ke Villa Fumida, kita bisa pakai Google Maps. Dan sebenarnya ada dua rute jalan yang bisa dilalui. Yaitu pertama, kita bisa lewat jalan alternatif Taman Safari yang lewat Pasir Muncang. Atau kedua, lewat Jalan Lembah Niur. Nah, untuk di video ini aku lewat jalan yang kedua ya, yaitu Jalan Lembah Niur. Kenapa? Karena akses jalannya tuh lebih baik, gengs. Emang sih, nanti tuh bakal ada jalur tanjakan, tapi nggak se-ekstrim kalau lewat jalan alternatif. Karena kalau lewat jalan alternatif, nanti akan ada satu turunan dan tanjakan ekstrim pas mendekati villanya, gengs. Dan itu juga nggak bisa dilalui oleh bus medium ya. Jadi kalau kalian lewat situ, kendaraannya tuh harus dalam kondisi prima, dan drivernya juga harus yang agak expert. Tapi untuk akses jalannya emang lebih deket sih, gengs. Sedangkan kalau lewat jalan Lembah Niur ini sedikit lebih jauh, namun akses jalannya lebih besar dan nggak melewati jalur yang ekstrim. Tapi so far aman kok, gengs, karena jalannya juga besar dan bagus ya. So, balik lagi ke kalian, prefer mau pilih jalan yang mana, disesuaikan aja dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. By the way, akses jalan ini sebenarnya juga bisa dilewati oleh bus 3/4 ya. Namun akan ada penambahan biaya seperti biaya pengawalan dan biaya parkir bus. Karena untuk bus itu nggak bisa masuk ke dalam villanya, gengs. Jadi parkirannya mesti di luar. Nah, kalau mau aman sih, saran aku mending pakai mobil atau elf aja ya. Sehingga bisa parkir di dalam villanya dan nggak ada biaya apapun. Oke, untuk patokan jalannya adalah nanti kita akan belok kanan masuk ke jalan ini yang ke arah Villa Goksalada. Nah, dari sini kita ikutin aja jalannya sampai nanti di ujung itu ketemu Villa Zakira yang warna toska ini. Nah, kita ambil belok kiri ya, lalu lurus lagi, dan sebelum turunan kita belok kanan masuk ke jalan kecil yang ada pelang Villa Kuta. Karena emang Villa Fumida ini posisinya tuh bersebelahan dengan Villa Kuta, gengs. Dan baru masuk aja udah langsung kelihatan deh kemegahan Villa Fumida dari kejauhan. Masya Allah. And finally kita sampai juga, gengs, di Villa Fumida. Untuk masuk ke area villanya nanti akan ada tanjakan yang cukup tinggi ya. Jadi mesti tancap gas terus, gengs. Nah, untuk jam check-innya di sini agak berbeda, yaitu di jam 3 sore. Sedangkan untuk check out-nya seperti biasa di jam 12 siang. Villa Fumida terdiri dari 2 lantai dengan kapasitas untuk 15 sampai maksimal 30 orang. Di bagian bawah ini merupakan area parkir yang luas dan bisa menampung kapasitas hingga 9 mobil. Oke deh, langsung aja yuk kita mulai Villa Tour. Untuk masuk ke dalam area villanya, kita harus melewati koridor ini dulu, yang disambut sama kolam ikan koi yang bersih banget. Wah, yang suka sama ikan dan suasana tenang bisa melipir dulu nih ke sini. Habis itu baru deh kita lanjut naik lagi ke atas. FYI, untuk akses masuknya ini tuh full tangga ya. Jadi mungkin kurang disabilitas friendly untuk orang tua yang pakai kursi roda. Karena emang posisi villanya itu berada di atas ya, gengs. Nah, begitu sampai di atas, kita akan langsung disambut sama bangunan villa yang megah dan infinity pool yang keren banget. Masya Allah, aku langsung salfok banget deh sama private poolnya ini, gengs.
Di bagian depan terdapat area duduk berbentuk letter U yang instagramable banget buat jadi spot foto atau sekedar duduk santai di sini. Apalagi background view-nya tuh langsung ke Gunung Salak ya. Ukuran kolam berenangnya cukup besar dan langsung mengarah ke perbukitan dan Gunung Salak. Masya Allah, ini best view banget sih. Selain itu, di sisi lainnya, kita juga akan dimanjakan dengan keindahan Gunung Pangrango. Terus enaknya lagi, kita bisa upgrade kolam berenangnya jadi air hangat loh gengs. Cukup tambah biaya 500.000 aja, kita bisa puas berenang kapanpun dengan air hangat selama menginap di sini. Jujur ini worth it banget sih. Apalagi udara dan air di puncak kan dingin banget ya. Jadi kalau bisa berenang pakai air hangat tuh nilai plus banget deh. Karena saat ini jarang banget loh ada villa di puncak yang pakai kolam air hangat. Jadinya puas banget ya berenang di sini. Kolam berenang ini juga dipisah antara kolam anak dan kolam dewasa, sehingga akan lebih aman untuk anak-anak ya. Kedalaman kolam anak adalah 70 cm, sedangkan kedalaman kolam dewasa 150 cm. Di sebelah kolam berenang terdapat dek yang luas, di mana kita bisa menikmati keindahan Gunung Salak dari sini. Buat kalian yang suka barbekyuan, tenang aja. Di sini juga sudah disediakan alat barbeque yang super gede plus kipas. Namun belum termasuk arang ya, gengs. Lalu di area belakang juga disediakan ruang bilas. Jujur awalnya aku nggak ngeh sih ada ruang bilas di sini. Namun ternyata areanya cukup luas dan bersih dengan konsep semi terbuka. Villa Fumida memiliki kapasitas untuk 15 sampai maksimal 30 orang. Dengan 5 kamar tidur, 5 kamar mandi, ruang fitness, ruang meeting, dan berbagai fasilitas hiburan yang lengkap. Nah, begitu masuk ke dalam villa, akan langsung terlihat areanya yang super luas dengan high ceiling, dimana villanya tuh bersih dan wangi banget, gengs. Jadi baru masuk aja, langsung berasa ya kemewahannya. By the way, ini kayaknya total tinggi ceilingnya sekitar 10 meteran deh. Wah, tinggi banget kan? Yang dilengkapi dengan lighting yang sempurna. Terdapat living room yang luas dan diisi dengan sofa letter L yang nyaman dengan karpet di bawahnya. Living room ini sekaligus difungsikan sebagai ruang karaoke, gengs. Karena udah dilengkapi dengan karaoke set, seperti 2 mikrofon hingga karaoke player. Jadi selain dari TV, kita juga bisa pilih lagunya dari player ini ya. Terus output suara dari sound speakernya tuh bagus banget deh, bikin makin betah karaokean di sini. Nah, yang bikin aku salfok adalah smart TV-nya tuh gede banget, gengs. Asli, ini TV-nya tuh rasa layar bioskop deh. Di samping area TV ada 1 kamar tidur, tapi sebelumnya aku mau tunjukin dulu ada area corner yang diisi dengan game football dan disediakan juga setrikaan, gengs. Wah, jarang banget ya villa yang provide setrikaan kayak gini. Ini kepake banget sih buat rapihin baju maupun hijab. By the way, game football ini baru satu dari beberapa fasilitas hiburan yang ada di sini loh. Karena masih banyak lagi, gengs. Nanti aku spill ya. Di lantai bawah ini hanya ada 1 kamar tidur, sedangkan 4 kamar lagi ada di lantai atas. Kamar pertama ini merupakan master bedroom yang memiliki private bathroom dengan fasilitas terlengkap dan area terluas. Dan lihat dong, kamarnya aja berasa kayak kamar hotel ya, gengs. Yang dilengkapi dengan 1 double bed yang nyaman dan 4 bantal yang super empuk. By the way, semua kamar di villa ini udah ada AC-nya ya, gengs. So, kalian gak bakal ngerasa kegerahan deh. Walaupun sebenarnya udara di sini udah dingin ya. Di depan tempat tidur terdapat hanging storage, yaitu lemari yang tinggi banget up to ceiling yang areanya tuh spacious. Dilengkapi dengan smart TV yang udah terkoneksi dengan YouTube. Lalu disediakan 1 air botol minum plus 2 gelas. Nah, spesialnya lagi, kamar ini memiliki akses langsung ke kolam berenang loh, gengs. Wah, mantep banget kan? Siap-siap deh, kamar ini bakal jadi rebutan, apalagi disuguhi dengan view secantik ini. Dan gak cuma itu aja, kamar ini juga memiliki walk-in closet, terus ada hair dryer dan slippers. Asli, ini fasilitas villanya bener-bener kayak hotel bintang 5 ya, gengs. Semuanya udah disiapin dari pihak villa. Dan ini dia walk-in closetnya. Lagi-lagi semua desainnya tuh mewah dan gak asal-asalan gitu loh. Dipikirin banget setiap detailnya. By the way, ada yang bisa nebak nggak pintu besar ini menuju kemana? Yap, ini adalah pintu ke kamar mandi, gengs.
Wah beneran deh, aku speechless pas lihat kamar mandinya karena mewah banget, gengs. Dilengkapi dengan bathtub, jadi kita bisa berendam manja ya di sini. Apalagi setelah perjalanan jauh, terus berendam pakai air hangat tuh, rasanya badan auto relax deh. Kamar mandi ini konsepnya adalah semi terbuka dengan sentuhan tropis. Vibes-nya jadi kayak kamar mandi ala-ala villa di Bali ya. Terus toiletrisnya juga lengkap banget, disediakan sabun cuci tangan, tisu, sisir, dan 2 dental kit. Kerennya lagi, di sini tuh menggunakan smart toilet yang cukup dideketin aja udah bisa kebuka sendiri, gengs, toiletnya. Wah, canggih banget ya. Yang udah dilengkapi dengan berbagai tombol otomatis dan tisu. Di sisi lainnya terdapat area shower room yang dipisah dengan sekat. Semua kamar mandi di villa ini udah dilengkapi dengan water heater, sabun, shampoo, dan handuk. Keluar dari kamar pertama, kita balik lagi ke public area. Di belakang living room terdapat dining room yang areanya juga nggak kalah luas nih, gengs. Disediakan 1 set meja makan dengan kapasitas duduk yang besar, yaitu bisa untuk 8 orang. Selain itu, di sampingnya juga terdapat minibar yang langsung mengarah ke area dapur dengan kapasitas duduk untuk 3 orang. Jadi kalau di total, kapasitas duduk di dining room ini bisa sampai 11 orang ya, gengs. Di lantai bawah terdapat 1 kamar mandi sharing yang posisinya berada di bawah tangga. Dan aku nggak expect banget kalau kamar mandinya bakal sekeren ini dong. Walaupun ukurannya kecil, tapi desainnya mewah banget ya. Dan fasilitasnya tuh lengkap banget. Disediakan berbagai toiletries seperti sabun cuci tangan, dental kit, dan sisir. Lalu ada handuk, bahkan slippers, gengs. Wah, ini sih kayak fasilitas hotel ya. Dan tentunya kamar mandi ini udah dilengkapi dengan water heater, sabun, dan shampoo. Tepat di depan kamar mandi merupakan area dapur dengan konsep semi terbuka. Jadi ini tuh plong banget ya, sehingga menciptakan kesan yang lapang dan gak sumpek, gengs. Wah, aku yakin deh ini pasti dapur impian bunda-bunda kan? Karena lagi-lagi desainnya tuh cakep, elegan, dan area dapurnya bersih banget. Terus kalian gak usah khawatir karena semua peralatan masaknya tuh lengkap ya, gengs. Disediakan microwave, piring dan mangkok, terus ada kettle listrik, rice cooker, kompor dengan cooker hood, dan di kabinet bawah merupakan tempat gelas. Terus juga ada dandang besar kalau kalian mau masak untuk kapasitas banyak. Selain itu disediakan kulkas, dispenser, serta island table yang di bawahnya itu terdapat berbagai pelatan masak dan pelatan makan yang super lengkap. FYI, di Villa Fumida ini nggak menyediakan catering ya, gengs. Jadi kalian harus bawa bahan makanan yang banyak dan masak di sini deh. Karena kalau udah di puncak, bawaannya pasti lapar terus ya. Dari dapur ini juga terhubung ke area belakang di mana terdapat fasilitas hiburan lainnya. Dan ini tuh bisa nembus ke area bawah tangga loh, gengs. Jadi saling terkoneksi dengan game football ini ya. Area belakang konsepnya adalah semi terbuka dan ada tanaman juga. Jadi sirkulasi udara dan cahayanya tuh bagus ya. Area ini diisi dengan fasilitas kids playground dan tenis meja, sehingga nggak cuma orang dewasa aja yang bakal betah, tapi anak-anak pun bakal happy ya, karena fasilitasnya selengkap itu, gengs. Terus enaknya lagi, di villa ini tuh disediakan ruang meeting dan mini gym. Wah, keren banget ya. Aku bakal tunjukin dulu ruang meetingnya, gengs. Jadi villa ini tuh nggak cuma bisa untuk keluarga aja, tapi bisa juga buat kalian yang mau bikin acara gathering sama teman-teman kantor. Jadi bisa work from villa gitu, gengs. Yang pastinya dengan suasana yang berbeda dan bikin makin semangat ya kerjanya. Areanya pun ber-AC dan dilengkapi dengan smart TV plus free akses ke Netflix. Terus ada mikrofon hingga papan tulis. Wah, jujur aku baru sih nemuin villa yang punya meeting room dengan fasilitas lengkap dan seniat ini. Di sebelah meeting room terdapat mini gym. Asli, gengs, aku bener-bener speechless deh sama fasilitasnya. Kok bisa ya dalam satu villa punya fasilitas selengkap ini? Ruangannya juga tentunya dilengkapi dengan AC dan berbagai alat fitness yang memadai. Mulai dari barbel, treadmill, sepeda statis, dan full body workout. Bahkan ruangannya pun dibuat full cermin satu temboknya loh. Jadi bener-bener berasa kayak di ruangan gym beneran ya, gengs. Dan gak cuma itu aja, di sini juga ada fasilitas favorit aku yang belum pernah aku temuin di villa lainnya.
yaitu Pump It Dance, yang biasanya kita temuin tuh di time zone atau fun world ya. Wah, seru banget kan? Percaya deh sama aku, nginep semalam aja rasanya kurang, gengs. Oke, tadi aku udah explore semua area di lantai bawah. Nah, sekarang kita naik yuk ke lantai atas. Untuk di lantai 2 ini terdapat 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, area biliar, dan balkon. By the way, lihat deh, plafonnya tuh tinggi banget ya, sehingga membuat ruangan ini semakin terasa luas. Di lantai atas, fasilitas hiburannya cuma ada biliar, sedangkan yang lainnya merupakan area private. Jadi semua area, mau di lantai atas maupun bawah, tetap ada fasilitas entertainmentnya ya. Lalu di sebelah biliar disediakan meja bar yang langsung mengarah ke area living room bawah. Dan kalau duduk di sini tuh, kita juga bisa loh menikmati pemandangan Gunung Salak dan langit dari ketinggian. By the way, di luar itu ada area balkon, tapi aku bakal tunjukin nanti ya, gengs. Karena sekarang aku mau bahas dulu kamar tidurnya. Di dekat area biliar terdapat kamar kedua dan ketiga. Nah, kita cek ke kamar tidur kedua yuk. Kamar ini merupakan master bedroom di lantai atas yang udah dilengkapi dengan private bathroom. Jadi hanya master bedroom aja ya yang punya kamar mandi dalam. Kamar kedua ini diisi dengan 1 buah double bed, side table, meja rias, dan laci di depan tempat tidurnya. Semua kamar di Villa Fumida juga memiliki ceiling yang tinggi plus AC. Dan spesialnya lagi, kamar kedua ini tuh punya area balkon samping yang view-nya mengarah langsung ke Gunung Pangrango. Next, kita move ke private bathroom. Wah, kalian harus lihat sih. Ini kamar mandinya gak kalah keren sama kamar mandi utama yang ada di bawah, gengs. Karena sama-sama dilengkapi dengan bathtub. Wah, mewah banget ya. Apalagi kamar mandi ini punya kaca besar transparan yang view-nya itu langsung mengarah ke Gunung Salak. Mau berendam pagi, sore, atau malam pun bebas deh. Karena suasananya tuh cozy banget. Dan tentunya udah dilengkapi dengan water heater ya. So, kebayangkan bakal relax banget selama nginep di sini, gengs. Gimana nggak betah coba kalau fasilitas villanya tuh selengkap ini? Berasa jadi kayak sultan semalam ya. Di sisi lainnya terdapat area wastafel, cermin, dan berbagai amenities seperti sabun cuci tangan, sisir, dan dental kit. Nah, karena ini adalah master bathroom, jadi untuk toiletnya juga udah smart toilet ya, sama seperti di master bathroom yang ada di kamar pertama. Dan udah disediain juga 2 buah handuk plus hair dryer. Selain area kering, di bagian pojok merupakan area basah, yaitu shower room yang ruangannya terpisah. Area ini udah dilengkapi dengan water heater, sabun, dan shampoo. Lanjut, kita ke kamar sebelahnya, yaitu kamar tidur ketiga. Nah, kamar ini tuh paling berbeda dengan kamar lainnya, karena satu-satunya kamar yang diisi dengan 7 buah single bed, gengs. Jadi kayak kamar barak gitu ya. Wah, ini seru sih kalau buat ramean. Misalnya diisi sama anak-anak semua, atau buat yang single bisa tidur rame-rame di sini. Kamar ini juga memiliki high ceiling lengkap dengan AC dan laundry bag di area pojok. Di sebelah kamar ketiga terdapat kamar mandi sharing. Dan lagi-lagi kamar mandinya tuh super bersih, fasilitasnya lengkap, dan desainnya mewah, gengs. Disediakan 4 buah handuk, hair dryer, sabun cuci tangan, dental kit, dan sisir. Lalu di area shower room terdapat water heater, sabun, dan shampoo. Oke, lanjut kita ke kamar tidur keempat. Kamar ini diisi dengan 1 buah double bed dan satu-satunya kamar di lantai atas yang dilengkapi dengan TV. Di bawahnya juga udah disediain 1 botol air putih dan gelas ya. Sedangkan di sisi lainnya terdapat AC dan lemari yang tinggi banget. Konsepnya tuh floor to ceiling gitu, gengs. Yang udah include sama meja rias, laundry bag, dan slippers. Di antara kamar keempat dan kelima terdapat kamar mandi sharing. Ini merupakan kamar mandi terakhir, jadi totalnya ada 5 kamar mandi ya. Dimana bentuknya tuh memanjang dengan fasilitas yang sama lengkapnya seperti di kamar mandi lainnya. Yaitu disediakan hair dryer, toiletries, handuk, water heater, sabun, dan shampoo. Dan ini dia kamar tidur terakhir, yaitu kamar kelima. Ukurannya kurang lebih mirip ya kayak di kamar keempat, hanya beda di layout dan di sini tuh nggak ada TV, gengs.
Sedangkan untuk fasilitas lainnya sih sama aja kok. Terdapat satu buah double bed, AC, lemari floor to ceiling lengkap dengan meja rias, dan laundry bag. Keluar dari kamar tidur, sekarang aku mau tunjukin area balkon atas, di mana kita bisa menikmati pemandangan yang indah dengan sudut pandang yang lebih luas. Balkon ini bentuknya memanjang, dan sebenarnya areanya tuh nggak terlalu besar ya gengs. Namun sudah disediakan tempat duduk yang nyaman, dengan view mengarah ke pegunungan dan pepohonan hijau. Selain itu, disediakan juga balkon samping yang bisa kita akses dari lorong kamar tidur. Nah, untuk ke balkon samping ini, areanya tuh jauh lebih luas ya, dibandingkan sama balkon depan yang tadi. Namun di sini sih kosong aja gengs, nggak disediain area duduk. Tapi tenang aja, kita tetap bisa kok menikmati view Gunung Salak dari balkon ini. Gak kerasa hari udah sore dan beruntung banget aku dapat momen sunset secakep ini gengs. Masya Allah, warna langitnya cakep banget ya, pas momen golden hour. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Fumida. Wah, dari luar aja udah terlihat ya, pencahayaannya tuh terang banget gengs. Oke, ini aku mau tunjukin dari pintu masuk yang di bawah dekat area parkir. Jadi dari sini aja udah terang ya. Lanjut kita ke atas menuju ke area villanya. Untuk pencahayaan di luar ini mostly menggunakan lampu warna kuning sehingga menciptakan kesan warm atau hangat di tengah udara puncak yang semakin dingin. Kemarin itu suhu udaranya sekitar 20 derajat Celcius gengs. Tapi untungnya kolam berenangnya tuh bisa di-upgrade ke air hangat. Jadi malam harinya kita tetap bisa berenang deh. Masya Allah, ini baru pertama kalinya aku berenang air hangat malam-malam di Villa Puncak. Dan ternyata rileks banget gengs. Terus rasanya tuh males gitu loh keluar kolam berenang, karena hawa di luar lebih dingin daripada di kolam berenangnya sendiri. Ditambah airnya tuh jernih banget. Kalau kalian staycation di sini, mending upgrade aja gengs kolam berenangnya ke air hangat. Karena bener-bener gak ada ruginya deh, dan super worth it. Udah puas berenang, kita lanjut lagi spill suasana malam hari dari area dalam villa. Seperti yang terlihat di video, pencahayaannya tuh bagus banget ya. Lampunya banyak dan bisa kita atur juga sesuai dengan kebutuhan. Mau full terang seperti di video ini, atau dibuat agak temaram juga bisa kok gengs. Dan tenang aja, di sini tuh nggak ada kesan spooky atau serem sama sekali kok. Pokoknya aku enjoy banget deh selama staycation di sini. Nah, malam harinya kita bisa quality time bareng keluarga ataupun teman-teman dengan karaokean bareng hingga main semua games yang udah disediain di villa ini. Pokoknya waktu jadi nggak berasa deh. Nggak afdol rasanya kalau aku nggak spill juga suasana malam dari lantai 2. So, langsung aja yuk kita naik ke atas. Nggak cuma di area lantai bawah aja yang terang, tapi lantai atas ini walaupun ceilingnya juga tinggi, tapi penerangannya merata ya. Jadinya cakep banget deh, perpaduan antara lampu warna putih dan kuning yang menjadikannya kombinasi yang sempurna. Oh iya, aku juga mau tunjukin suasana malam di salah satu kamar tidur yang masih rapih nih gengs. Seperti ini pencahayaannya kalau full terang. Atau bisa juga disetting jadi temaram seperti ini ya. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan. Dan seperti ini suasana dari balkon atas di malam hari gengs. Masya Allah, vibes-nya syahdu banget ya. Ditambah dengan udaranya yang semakin dingin. Oke deh gengs, tadi aku udah bahas semua fasilitas dan suasana di Villa Fumida. Pasti pada penasaran kan, berapa sih harga menginap di sini? Kalau gitu langsung aja yuk kita bahas. Berikut info harga menginap di Villa Fumida. By the way, hati-hati penipuan. Kalau ada yang menawarkan harga di bawah 6 juta, jangan langsung percaya ya gengs. Mending kalian langsung chat aja ke nomor resmi adminnya yang ini untuk kontak dan reservasi. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka.
Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Fumida, sebuah villa termewah di puncak yang fasilitasnya rasa hotel bintang 5. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!